Tapi suaranya ke situ ya. Ya nanti ikutin aja ya langkah-langkahnya. Suaranya ke situ soalnya. Oke, di sini masuk ya di setting utamanya. Kalian general setting di manage. Di sini tujuan manage ini ada user, ada administrator. Kalau user itu hanya menggunakan saja. Kalau administrator bisa merubah-rubah isinya. Ya. Nah, di sini misalkan saya pakai kalian mau menambahkan berapa di sini mau user administrator. Pastikan di sini kalian adalah semua administrator karena yang akan mengisi mengupdate data. Oke. Nah, setelah itu saya masukin lagi ke setting semula, general setting. Lalu yang keduanya, tentukan bahasa. Misalnya kalian mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun di sini ada. Lalu di sini yang ketiga ya sesuaikan dengan manage company. Ya, manage company-nya. Berarti di sini udah termasuk kalian memasukkan logonya. Ya, di sini memanage. Soalnya misalkan PT Lab Alam Semesta misalkan, ini logonya. Pastikan kalian itu sebagai di sini startup. Kan saya kan nggak minta kalian harus mana fisiknya, nggak perlu. Mana datanya, nggak perlu. Yang saya butuhkan adalah kalian implementasi pemikiran kalian ke dalam sistem. Oh, barangnya nggak ada, ya nggak apa, saya nggak minta barang. Hanya sistem aja, buat semodifikasi mungkin. Kan di sini kita sebagai develop, pengembang. Pengembang sistem, sistem ERP yang udah kalian pelajari dari semester 1 sampai sekarang disatukan. Nah, dalam sistem, kalian udah ada praktik terintegrasi. Berarti apa? Konkuren apa? Masukin di sini sekarang sebagai sistemnya. Nah, ini baru kalian boleh rubah semua di sini. Kalau ada NPWP ya masukin NPWP-nya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Nah, ini ya. Masukin alamatnya. Kalau mau dirubah ya sesuaikan alamatnya. Ini ya, bawahnya. Kalau ini dirubah ya silahkan dirubah. Kalau sudah oke, ya simpan. Ya, ininya disimpan datanya. Kita masuk lagi ke setting lagi. Company hanya itu aja. Oke. Nah, di sini ada layout. Layout dokumen, edit layout. Oke. Di sini saya batasin. Kalau saya misalkan pakai edit layout, masuknya ke sini. Nggak usah. Pakai standar yang ada aja. Kalau misalkan mau di custom, misalkan apa di perusahaan saya nggak kayak gitu, apa namanya layoutnya, ya berarti custom. Ya berarti custom. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Ya, kita masuk lagi sini. Ini ya. Ya ini layout, preview dokumen. Nah, preview dokumennya pertama, ini menjadi download data. Nah ini ya, previewnya. Jadi nanti headernya, oke, lanjut di sini. Oke, ini ya. Tadi dokumen, preview dokumen, update layout, preview template. Nah, preview all template. Nah, template-nya banyak. Tapi ini template untuk yang ada yang udah kita install. Itu next saja. Itu ke developer. Ininya oke. Okay. Sampai bawahnya database-nya sesuaikan aja. Nah, oke, okay. Ini general setting-nya. Terus yang kedua, CRM. CRM udah diinstal tuh kalian? Diinstal dulu CRM-nya. Sederhananya di sini, saya pakai kata yang sederhananya. Nah, ini ada oke, kita next. Oke, CRM saya rasa cukup lah. Ini ada sel. Saya juga sama. Mau divalidasi varian atau enggak, silahkan.
untuk konfirmasi database-nya. Ya. Ada sel, kalender nggak usah, website nggak usah, purchase. Purchasing ini kita akan menggunakan yang mana? Oke, boleh lanjutkan lagi ya. Ini di sini ada purchase order, ada propal, ya. Misalkan minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Kalau nggak perlu, ya hilangkan, nggak usah di checklist. Nah, kalian boleh coba-coba aja. Inventory, inventory di sininya dicek aja. Manufacturing, udah jam 3 aja. Accounting, oke. Di sini ada manufacturing. Nah, nanti kalau keburu, kita akan membuat kayak minimarket. Nah, gimana cara buat minimarket? Kita buat minimarket yang nanti harus ada scan. Ya, nanti kalau keburu saya siapkan scan-nya. Jadi kalian punya produk nanti. Kalian hanya menyiapkan scan barcode tidak atau belum menyiapkan tokonya. Hanya toko juga hanya scan barcode aja kan. Nah, ini hanya nanti scan barcode saja. Scan barcode ini scan barcode punya. Kalian bisa membuat barcode-nya. Contohnya di sini. Nah, ini ada barcode. Barcode itu ada barcode kontrol, ada barcode harga. Kalau barcode kontrol berarti yang hanya membuat itu saja. Kalau barcode harga nanti scan keluar harga. Ini ya, kalau misalnya kayak Kanban itu gudang itu scan. Tapi yang buat perusahaan buat apa namanya margin harga, hanya cek isi. Scan kalau itu sistem. Nah, oke ini ya. Di sini ya. Kita lanjutkan dulu untuk settingan ininya, oke. Nah, untuk schedule. Di sini ada schedule. Biasanya kalian membuat schedule berapa? Minggu, bulan, atau tahun? Minggu. Bulan biasanya ya. Kalau misalkan ada next to stock, ada next to order. Kalau next to stock, harusnya periodenya per bulan. Bulan kita mau produksi berapa? Bukan minggu besok. Terlalu dekat. Harusnya per periodenya per bulan. Oke, lanjut. Udah, saya rasa cukup yang ini. Nah, sekarang masuk lagi ke yang tadi. Kalau udah oke, semua di save. Oke, di save dulu ya. Yang habis di setting tadi di save dulu. Baru masuk lagi ke inventory lagi tadi. Ya, ke inventory. Produk. Nah, pastikan dulu database-nya ya. Database yang tadi, pastikan dulu. Dan semua kalian harus, baiknya, ini ada dokumen. Misalkan, body. Body ini ada dokumen harusnya. Dokumen itu kalau misalkan ini sebagai komponen, body sebagai komponen, berarti ada apa? Dokumennya? Apa? Pola ya? Pola misalkan. Body. Itu apa? Kan saya produksi anak kecil, dewasa, atau remaja. Sama body, cuma ukurannya beda, tipenya juga beda. Nah, ini di sini jangan, oh ini adalah pola. Pola misalnya pola bajunya. Nah, berarti pola nih, hanya bagian body saja. Nanti kan kita ada ukuran. Ukurannya berapa, ini berapa. Ini R-nya berapa, misalkan. Ini berapa. Pola kan sebagai dokumen. Oh, ini dokumennya ini. Untuk tipe body ini, tipenya apa dokumen? Dokumen. Nah, masukin ke dokumen ini. Kalian masuk dokumennya. Jadi semua transaksi, semua kegiatan ada datanya. Oke, misalkan saya ambil di sini. Kita ambil pola kaos. Oke, contoh ya sini. Kita ambil
Ini bisa di save nggak? Save as image. Oh, benar. File. Pola kaos. Oke. Ini ya. Body. Saya masukin dokumen. Dokumen ini upload pola kaos. Nah, ini ya, pola. Oke. Di sini ada berarti polanya. Ya, jadi dokumennya itu ada yang pola kaos itu polanya ada. Oke. Kita masuk lagi ke body sini. Nah, berarti ada dokumen satu ya di sini. Kalau kalian misalkan di engineering atau di manufaktur, setiap komponen baiknya ada dokumen. Kalau misalkan dokumennya mana? Kalau misalkan drawingnya mana? Drawingnya udah tersedia di sini. Tinggal ambil download. Berarti udah ada. Ya semua yang aku harus ada. Oke, ini ya. Oke. Jadi kalau udah ada dokumennya, dokumen itu di sini, si bagian body ini, di sini ada dokumen, tapi kalau fotonya nggak ada, nanti tetap nggak ada. Mau dimasukin juga silahkan. Nah, ini ya. Jadi masuk ke sini. Ada polanya, berarti ada dokumen. Jadi setiap transaksi itu ada. Oke, dari sini udah oke? Untuk pembuatan inventory produknya. Sebelum kita ke yang lain, ini produknya dulu, database-nya dulu. Pembuatan database. Ya, pastikan pembuatan database itu sesuai dengan struktur BOM-nya. Oke, lanjut ya. Ini tadi udah ada produk package. Nah, packing nanti akan berbeda lagi di sini. Ya, packingnya itu akan berbeda sesuai dengan apa yang mau kita buat. Ya, kalau kosong ya masih kosong di sini. Kita produknya, pastikan produk dulu. Udah semuanya, udah bisa di ini di edunya. Kita cek dulu ya. Pastikan di sininya kalian sudah terinstall. Standar. Nah, ini. Oke. Website itu jangan punya apa-apanya karena itu nanti sebagai auditnya. Website ini akan menyesuaikan dengan inventory. Jika inventory kosong, maka kita ambil ke website inputnya itu ya pengadaan. Tapi yang pertama itu kalian lengkapi inventory-nya sebanyak-banyaknya. Karena nanti misalkan kemudian tipe apa, warna apa, model apa, kan tipenya masih banyak. Semakin banyak varian, semakin bagus datanya. Lalu ini, manufaktur ini. Manufaktur akan berkaitan dengan inventory. Ini akan ada signal tadi. Ya, akan signal tadi. Ketika manufaktur ini selesai, dia akan masuk ke inventory. Lalu manufaktur ini menunjukkan kalau inventory ini nggak ada. Tapi ada merah. Nah, oke, balik lagi ini. Kalau terus kalau kontak, ini akan berkaitan dengan tujuannya. Kontak itu berkaitan dengan CRM. CRM ini akan terinstall secara aplikasi. Juga akan terinstall kalender, kontak, CRM. Kenapa? Harus di kalender. Menentukan kapan dia ditagih, kapan kita masuk, kapan kita membayar, ingat kapan dia harus bikin barang, kalau mau bikin barang, continue. Nah, ini ya, 3. Ini jangan dulu. Ini akan masuk secara otomatis. Accounting kita hanya menarik data, ya, hanya menarik data, bukan membuat, tapi hanya menarik data. Karena setiap transaksi yang ada di inventory itu ada nilai berkaitan dengan keuangan. Kalau misalnya kita tambahkan lagi modul apa, ujungnya ART, tambahkan lagi modul ART-nya. Sesuaikan dengan pengelolaan dan konsep proses bisnisnya. Makanya Mas Donsi kalau misalnya tidak ada di kata konsep proses bisnisnya, jangan dilakukan. Nah, itu masuk. Oke. Inventory, paham inventory?
pembuatan di sininya. Pertamanya adalah master data. Kalau yang lainnya konfigurasi kayak gini. Kita masukkan misalnya stoknya berapa. Stok ini baik yang kosong akan berpengaruh dari mana? Kalau kita beli, berarti ada barang masuk, ada PO, ada SO, PO, purchasing, order. Oke, ini ya. Karena di sini akan masuk semua. Sedangkan di sini masih kosong. Ada juga yang udah ada harganya. Ya, ada juga yang udah ada harganya. Oke. Nah, sampai sini, paham? Biar kita bisa lanjutkan lagi. Setelah ini, masuk ke manufaktur. Oke, manufaktur di sini ada namanya overview, operation, planning, product, reporting, konfigurasi. Nah, ini kemarin kita membuat produk nih sini kan, ada produk, ada bill of material. Ketika kita membuat produk, sini, produknya yang mana? Ya, produknya yang mana? Mau bikin baru atau yang udah ada? Artinya gini, gini, di manufaktur ini, pokoknya setiap transaksi sekarang, pada saat kita membuat manufacturing untuk bikin baru, atau manufacturing untuk dikirim, sama-sama membutuhkan bom, ya, kemeja. Ini itu hanya kemeja. Kalau siap dikirim, dia lainnya. Ada packingnya, ada kardusnya, ada kartonnya. Berarti itu manufacturing untuk delivery atau pengiriman. Nah, ini kita membuat produk ini atau membuat produk baru tapi komponennya udah ada. Tapi kalau komponennya belum ada, berarti oke, beda dengan tadi. Ini di sini konsepnya adalah manufacturing. Nah, manufacturing, misalkan sini, saya bikin kaos oblong. Oke, misalkan kaos oblong di sini. Isinya belum ada produknya. Oke, kita masukin kaos oblong tipe Q misalkan. Langsung masukkan ke bill of material. Bill of materialnya pastinya dia akan membaca. Nah, ini kan belum ada berarti kan? Kita masukkan kaos oblong ini tipe Q, apa aja komponennya. Di sini langsung keluar. Makanya kalian masukkan komponennya apa? Misalnya nomor 1, dia nanti langsung keluar ke nomor 7 apa aja. Oh, nomor 2 apa aja. Jadi ada komponen besar, komponen kecil di beda tipe. Dia terjadi tidak sini. Tapi misalnya oke aja dikasih misalkan. Yes, udah ada kan body misalkan. Body kaos, ya kan? Sama dengan yang tadi. Misalnya di sini saku. Oke, saku kaos. Ya kan? Di sini misalnya kerah, kalau pakai kerah. Bebas kan? Setiap ini kan punya kode masing-masing kecuali ya. Kodenya itu udah ada standar standar ISO. Misalkan tahun S6 jangan dirubah karena kode dari 6. Misalkan dari apa jangan dirubah kodenya karena itu udah standar. Karena pada saat ini dari apa ke apa? Saya itu sendiri. Saya tahu itu apa itu? Ya itu pelanggaran ya bisa. Karena itu sifatnya standar ISO. Ya kecuali kalau misalkan standar perusahaan contoh misalkan ini nggak ISO, tapi saya punya kode, berarti kan kodenya kode internal. Kalau kode internal, ya apa namanya? Indikasinya itu apa? Ya, indikasinya itu apa? Ini standarnya. Oke. Kerah kaos. Oke, gini ya. Segini aja dulu body kaos. Oh, sorry. Tangan. Oh, sorry. Tangan. Bagian tangan. Nah, bagian tangan kaos. Oke, segini aja dulu. Langsung kita di sini masukkan ke datanya, kuantitinya. Sebentar lagi.
Ini produk, planning. Nah, produk, planning, master, MPS-nya. Produk, manufacturing, planning, MPS, manufacturing order. Nah, manufacturing order ini berarti di sini. Oke. Kalian boleh buka di sini di manufacturing order. Option manufacturing order. Berarti di sini perencanaan proses manufaktur. Kalau misalkan material yang nggak ada, nanti di sini akan merah. Kalau misalkan saya bikin kaos, mana? Kaos, kaos oblong tipe Q. Nah, ini kan di sini komponen untuk kaos ini karena di inventory-nya tadi belum kita pakai. Karena ini harus keluar di sini merah, harus jalan. Sistemnya harus jalan. Jadi kalau misalnya di sini inventory, berarti inventory harus diisi. Nah, salah satunya inventory yang kita isi, konfirmasi dulu di sini sebagai waiting list. Nah, di sini kan WHRO ya. Manufacturing order. Misalkan ini baru yang kedua. Ini ada jalan sekarang. Ada stoknya. Ya, ada stoknya. Oke. Manufacturing ordernya, berarti kita harus update di mana? Di inventory apa di purchase? Hah? Di inventory apa di purchase? Harus purchase dulu. Nah, ini kan harus purchase dulu. Nih, PO misalkan, new PO lagi, kita masukin di sini yang kita cari apa? Nah, berarti kita harus membuat di sini tidak ada handle-nya berapa. Jadi kontaknya pun harus kita masukkan. Oke, yang tadi di CRM berarti kontaknya itu datanya harus diisi. Nah, di situ. Lalu kita siapa? Perusahaannya apa saja? Untuk diisi inventory. Jangan isi inventory secara manual. Artinya, oh ada dari sini. Jadi kita membaca stoknya ada nggak? Jadi misalkan, oh barangnya ada, nanti upload dokumennya, upload PO-nya, misalkan upload jalannya, upload tanda terimanya, berarti ada data. Oke. Nah, ini kan ada request for quantity kan, berapa? Misalkan saya contohkan di sini, saya katakanlah di sini, ngasal aja ya dulu, harus ada data. Nah, yang kita butuhkan lengan misalkan body kaos, butuhnya kuantitinya misalkan 1000 per unitnya, misalkan di sini 5000 termasuk pajak. Nah, di sini ada pajaknya 5000, 1000. Oke, send request. Oke, masuklah dari sini. Langsung kita kirim. Contoh ya sini, kita kirim. Selesai kirim, dari sini konfirmasi order. Nah, konfirmasi order dari saya pilih sini. Oke, validasi. Berarti barang udah diterima. Nah, setelah validasi, kita print datanya. Nah, seperti ini, slip.
langsung update, berarti data-datanya udah ada. Kayak ini ya, ini udah ada di sini ya, warehouse, berarti masuk ke inventory. Oke, jadi di sini nanti di inventory si body kaos akan masuk inventory produk, produk di sini body kaos mana body kaos. Nah ini kan masuk nggak 1000. Jadi bukan aktif resminya. Makanya di sini dari apa kita sebagai administrator atau user. Kalau user berarti kita hanya mengambil saja, tidak boleh mengaktifkan karena tidak ada aturannya. Mungkin yang update. Dan diberi update dan barangnya berarti masuk ke inventory. Ya terintegrasi. Ya gitu ya. Jadi kalau tadi kita lihat lagi si manufakturnya, si plan. Nah ini ada. Body count sudah ada. Nah, jadi sistemnya udah terintegrasi. Kenapa kita tidak mau ya? Kalau itu sudah paham. Modulnya seperti apa? Berapa komponennya yang ada di mana? Jadi pun sama. Nah, saku kaos kosong semua kosong. Jadi si proses di sini nggak bisa dilanjutkan karena sininya kosong. Oke, gimana untuk pembuatan database-nya? Oke ya. Tinggal penyusunannya nanti mau seperti apa modelnya. Ini baru kita buatkan apa? Inventory manufaktur. Ya, inventory manufaktur. Di sininya kontaknya CRM-nya belum. Selesaikan dulu database-nya sesuai dengan yang ada di sini. Konfigurasi database. Oke. Oke ya. Berarti minimal di sini ada syarat proses inventory manufaktur. Kemudian kalian besok di kanan-kanan beberapa yang tambahkan. Ya kan? Manufaktur inventory error. Oh, saya mau tambahkan lagi misalnya HRD, berarti tambahkan lagi. Ini akan berkaitan dengan semakin lengkap kalian gunakan data ini, maka hasil akhirnya akan semakin open dan semakin besar di akuntansinya. Jadi misalkan yang tadi saya sampaikan, ketika kalian membuat model di inventory ya, inventory ini semua datanya terrekod. Nah, contoh di sini. Ini akan ada harga. Walaupun di sini pada saat dia harga kan berubah sendiri. Walaupun nanti pada itu masuk, tapi bukan waktu kita pajak. Tetap menjadi utang. Dia kan masuk pembayaran sebagai pajak. Terus PPN misalkan, tapi pajak itu keuntungan, tapi sebagai utang. Pasti kan datanya dilengkapi. Sekarang datanya dilengkapin. Kita sebagai di sininya lengkapin. Walaupun di sini kemeja tangan pendek, di sininya 0. Berarti kita harus menyesuaikan. Nah, OH berarti di sininya kita sesuaikan sebagai apa nih? Sesuaikan di sininya inventorinya. Oke, pastikan ya di sini kalian sudah membuat bab 1, bab 2 itu alur proses. Di bab 2-nya membuat master data, bab 3-nya baru penggunaan. Kalian menggunakan toolnya apa saja. Contoh di sini. Ya ini ya. Berarti kalian sudah bisa menjelaskan fungsi dari tool yang kalian pilih. Oh, ini kalau bisa pilih misalkan seperti CRM, kenapa CRM menggunakan apa? Lalu di sini CRM untuk apa? Jadi itu apa toolnya? Sesuai dengan